Nyanyi. Social distancing ya. Social distancing tetap. Cek satu. Saya masuk aja nanti jam 7. Mic sudah oke ya? Mic saya mana? Mic yang isi sudah. Ada yang isi. Itu juga kasih dulu. Nanti Pak Sebi di sini, Pak Sebi. Dua terakhir di sini. Oke ya? Yo. Bentar ya, sebentar. Tanganku batu bara di AC. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sampai hari ini kita semua ada dalam berkat Allah. Stay at home, stay healthy, and stay strong. Puji Tuhan, kita harus mensyukuri segala keadaan.
Malam ini kami dari Majelis Daerah Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer hadir untuk Anda semua pada malam hari ini untuk memberkati semua sahabat, saudara-saudara dimanapun Anda berada malam ini. Terima kasih. Beberapa kali dalam pelayanan live streaming kami mendapatkan saran mengenai tayangan dan audionya yang kurang baik, tapi puji Tuhan dalam minggu ini kami sudah mendapatkan beberapa peralatan yang sangat memadai untuk memungkinkan pelayanan ini jauh lebih baik, dan kami harap di handphone Anda atau di mana saja alat yang Anda gunakan, kami berharap warna dan tampilannya sudah semakin lebih baik, dan ke depan kami akan masih lebih baik lagi. Kami juga berharap saudara-saudara bahwa malam ini center dari tayangan ini masih ada pada media sosial, pada jaringan Facebook, tapi minggu depan centernya ada pada YouTube. Malam ini kami juga berharap bahwa banyak di antara saudara-saudara sudah juga membuka di link kami di YouTube, dan kami memohon kiranya saudara-saudara subscribe, bunyikan lonceng, share, dan like, karena kata orang subscribe itu gratis. Terima kasih, kami sangat memohon partisipasi Anda demi tayangan yang lebih baik pada malam hari. Dan malam ini kita seperti biasa akan dilayani teman-teman dari mahasiswa STTE, staf STTE, dan semua teknisinya luar biasa, semuanya dipakai Tuhan. Dan kiranya sekali lagi tayangan kami menjadi berkat bagi saudara. Dan kami juga malam ini menyapa bahwa ada sekelompok besar sahabat-sahabat kami dari alumni KMK Universitas Sumatera Utara, KMK USU, yang ikut bergabung pelayanan virtual ini melalui aplikasi Zoom. Terima kasih, thank you for your support. Kami akan tetap mencoba memberikan yang terbaik bagi grup-grup yang meminta pelayanan melalui Zoom, dan kami sudah memberikan ID dan passwordnya kepada grup KMK USU. Terima kasih, kiranya dapat menikmati tayangan kami malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer untuk menyampaikan pujian, dan seterusnya nanti akan dipimpin oleh Bapak Ferdinand Pasaribu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati tayangan kami malam ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu mengalami pertemuan dengan Allah kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berubah merah dan awan gelap menutupi jagat raya. Ada hati yang menjerit mengharapkan kasih sayangmu. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerang, ku cari kuasa-Mu, ku cari di dalam doaku. Lihatlah getir hati ini, sebuah
kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang sampai hari ini setia bersama MDY PPI Batu dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Setia dengan penuh cinta dan penuh kesetiaan bergabung bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya paham bahwa hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, entah persoalan di keluarga, terlebih khusus bahwa bangsa kita sedang mengalami satu persoalan COVID-19 yang bukan saja melanda bangsa Indonesia, tapi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tapi biarlah malam hari ini kita jadikan satu momen Allah bersama para malaikatnya menyaksikan bahwa ada manusia Allah yang senantiasa tetap memuji Tuhan meskipun ada dalam persoalan, karena kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari nyanyikan sekali lagi. Dia sanggup, sanggup. Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup mari naikkan sekali lagi. Dia sanggup, dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan dari hatimu, ya sanggup. Yesus sanggup, sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat persoalan yang sedang kami alami Tuhan. Siapapun kami Tuhan, tak luput dari pandangan Tuhan. Malam hari ini ada satu keyakinan kami ya Tuhan. Sekalipun kami ada dalam satu persoalan, mengalami pergumulan, tapi kami mau jadikan malam hari ini Engkau menjadi saksinya bahwa hati kami, cinta kami padamu tak luntur oleh karena persoalan itu. Karena kami punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Malam hari ini kami yang memulai ibadah kami Tuhan, berkenanlah Engkau melawat hati dan kami, supaya malam hari ini Engkau dipermuliakan dan kami dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang suci, kami siap menikmati ibadah malam hari ini. Amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak begitu kenal siapa Bapak Ibu yang menonton, tapi ya satu keyakinan saya bahwa Bapak Ibu adalah orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang yang mencintai Tuhan di tengah persoalan yang sedang menimpa bangsa kita. Tapi mari yuk kita jadikan malam hari ini momen yang paling spesial. Tak gentar, tak tawar hati, tak kecut, sebab kita punya Allah. Dialah segalanya bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini, Dialah segalanya bagiku. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, Dialah segalanya. Besar kecil Dia korbankan dirinya, korban dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, segalanya. Dia sekali lagi, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Asik. Dialah segalanya, besar kecil Yesus korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia mari dengan seluruh sukacita, seperti air madu, amin, dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dialah segalanya bagiku. Dialah segalanya, Dia baik. Lebih semangat lagi, Dialah segalanya bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan, Dia hebat. Dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia baik seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang hebat. Dia mati, Dia bangkit bagi kita, dan Dia janji akan selalu menyertai kita. Namanya Yesus, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan.
bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia lebih semangat lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup. Raja Daud pernah menuliskan satu ungkapan hatinya pada Tuhan. Dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Dia menyertai gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya tidak begitu paham persoalan apa yang sedang menimpa kita. Tapi bolehkah dari sini, dari Tanjung Enim, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apapun persoalan yang sedang kita alami, marilah kita memandang Tuhan. Kita memandang pada janjinya. Hati kita selalu haus untuk memuji Tuhan, sebab Dialah segalanya. Dialah segalanya dalam hidup kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hatiku. hati yang baru Kau beri Untukku dapat dan yang kami yakini bahwa rencana Tuhan senantiasa indah. Indah bagiku. Amin. Thank you Lord. Kau ada Di setiap jalan hatiku, haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagia dan kami senantiasa memandang. Amin. Kami mau memandang-Mu Tuhan dalam hidup, dan ini komitmen kami, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa, dan sekali lagi Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagia. Oh, Kaulah yang ku pandang. Amin. Di dalam hidupku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Rajaku.
Mari Bapak Ibu, kita menyembah Dia. Kita sembah Dia sebab Dia Allah yang hidup. Kita sembah Dia sebab Dia Allah yang suci, Allah yang jelas tahu akan jalan-jalan hidup kita. Dan Dia Allah yang berjanji akan selalu menyertai kita, bukan saja malam hari ini, sampai datang kali kedua kedatangannya. Oh, Kaulah segalanya, kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan hati kita. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah memenuhi hati kami Tuhan. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Oh, katakan mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari nyanyikan dari hatimu, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah Tuhan, penuhi hati kami. Di tempat ini mengalirlah, oh Rohku, pulihkan hati kami, pulihkan Tuhan. Salam, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada. Senang sekali bisa menjumpai lagi Bapak Ibu pada malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu hari lepas hari yang Tuhan izinkan kami nikmati. Meskipun di tengah wabah yang kami alami, ya Tuhan, di berbagai tempat, bangsa kami juga mengalaminya. Kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa di dalam semuanya ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa selalu bersama-sama dengan kami menghadapi musibah ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sedang mengajari kami di tengah situasi ini tetap tabah, kuat ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan makin matang, makin dewasa, makin mengalami Tuhan dalam kehidupan. Dan malam hari ini di tengah kebersamaan kami lewat live streaming ini ya Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Berkatilah pemberitaan firman-Mu. Berkati semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi lihat kami bersama-sama dengan kami malam hari ini. Berkatilah mereka ya Tuhan.
Biarlah pemberitaan firman Tuhan menyentuh mereka juga, dimanapun mereka berada. Berkati semua peralatan supaya berfungsi dengan baik. Sehingga satu pun ya Tuhan, kalimat-kalimat, kata-kata yang disampaikan, firman Tuhan disampaikan, terlewatkan. Sampai semuanya kepada para Bapak Ibu yang mendengarkan kami malam hari ini. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, senang sekali kami bisa menjumpai lagi Bapak Ibu, khususnya teman-teman yang katanya malam hari ini bergabung, teman-teman dari KMK, alumni KMK USU. Selamat malam. Walaupun kita tidak bisa bersalaman, ini saya ulurkan tangan saya. Selamat malam. Tuhan berkati ya. Baik, firman Tuhan malam hari ini yang sama-sama kita dengarkan untuk menyapa kita dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di tengah situasi bangsa kita ini yang sedang menghadapi wabah COVID-19, saya hendak menyampaikan salam sehat buat kita semua. Harapan kita di tengah situasi ini kita terus menjaga kesehatan kita dengan memperhatikan anjuran pemerintah. Salah satu anjuran yang penting itu adalah bahwa kemanapun kita pergi selalu memakai alat-alat kesehatan yang baik seperti masker. Kemudian juga supaya kita menjaga, memperhatikan PSBB, yaitu Bapak Ibu pembatasan sosial berskala besar. Baik, itu perlu kita perhatikan. Memang ada PSBB yang lain Bapak Ibu, tapi itu nggak usah diperhatikan. Apa itu? PSBB yang lain itu adalah persatuan suka bungkus-bungkus. Bungkus saksang ya kan? Bungkus kue. Ya biasalah. Kalau kita pergi ke pesta-pesta Bapak Ibu, selalu ada kelompok ini muncul. Yang bawa palas katanya, bawa plastik. Sehingga mereka boleh disebutkan sebagai anggota PSBB. Menurut saya itu harus dihindari. Karena itu bukan anjuran pemerintah, ya kan? Dan banyak orang sudah mengeluh. Saya kira mari kita hindari yang begitu ya. Mari kita hindari yang begitu. Ya sekarang kita mau melihat firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini temanya adalah tetaplah kuat dalam Tuhan. Mengapa tema ini menjadi perhatian kita bagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada? Karena harus kita akui ketika pergumulan datang, ketika kesulitan datang, ketika wabah seperti yang sedang kita hadapi sekarang terjadi, maka biasanya kita makin melemah. Kelemahan itu Bapak Ibu sekalian terlihat dari banyak hal dalam kehidupan kita. Mulai kita merasa seperti tidak punya semangat menjalani hidup. Seperti kita gelisah dalam menjalani hari-hari kita. Kita butuh kekuatan. Dalam situasi normal pun kita membutuhkan kekuatan Bapak Ibu. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, kita sangat perlu kekuatan. Salah satu kita lihat dalam kehidupan kita ini, bahwa dalam situasi normal pun kita butuh kekuatan. Contohnya saja adalah betapa banyaknya kita yang kalah terhadap makanan. Dalam situasi normal ini, kenapa Anda makan makanan ini? Kan pantangan kesehatan Anda. Bukan saya yang salah. Jadi siapa yang salah? Makanan itu yang salah. Mengapa? Karena makanan itu enak. Makanya daripada basi, lebih bagus saya makan. Padahal jelas-jelas itu adalah pantangan kesehatannya. Kalah terhadap makanan, Bapak Ibu. Banyak orang yang kalah terhadap makanan, tidak punya kekuatan menghadapi makanan.
Ada lagi orang yang kalah adalah anaknya. Anaknya melakukan kesalahan sedikit saja sudah seperti kesetanan. Marah-marah kepada anaknya. Kalimat-kalimat yang tidak senonoh keluar dari perkataan-perkataannya. Ada orang lagi yang tidak kuat, yang lemah menghadapi bawahannya. Ketika bawahannya buat kesalahan, Bapak Ibu, seperti ada gempa yang dahsyat oleh karena murkanya luar biasa. Atau ketika tetangganya beli mobil baru, mulai gelisah, iri hati muncul Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan ini, dalam situasi normal pun kita membutuhkan kekuatan. Terlalu banyak kita kalah dalam hal-hal yang sepele Bapak Ibu. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, kita menghadapi wabah yang membuat kita berada dalam tekanan. Kita mulai melihat banyak orang stres Bapak Ibu. Terlebih Bapak Ibu yang doyan kerja, tiba-tiba mengurung diri di rumah, stay at home. Maka itu membuat Bapak Ibu akan stres. Tubuh susah sekali dikendalikan, keinginan untuk kerja, tapi karena tinggal di rumah nggak tahu mau mengerjakan apa. Kemudian ada lagi orang Bapak Ibu yang sudah mulai penghasilannya berkurang. Kemudian malah ada yang sudah berhenti penghasilannya. Maka Bapak Ibu, orang-orang seperti ini mulai gelisah. Usaha macet Bapak Ibu. Pastilah kita akan mengalami situasi yang sulit. Karena itu malam hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa semua kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan malam hari ini akan kita simak secara seksama untuk menjadi bekal bagi kita menghadapi situasi yang sulit ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat bagian ini. Jika kita simak teks yang kita baca tadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya timbul pertanyaan, mengapa muncul kalimat ini? Paulus mengatakan akhirnya. Seolah-olah memang ini adalah kelihatan seperti mengakhiri suratnya, memang akan berakhir sebentar. Tapi Bapak Ibu bukan karena mau berakhir, itu hanya kalimat-kalimat biasa saja. Justru ini adalah kalimat yang penting yang hendakkan disampaikan oleh Paulus. Bahwa Bapak Ibu jika kita perhatikan, dia berkata hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan konteks kalimat ini Bapak Ibu, ada paling tidak dua alasan mengapa dia berkata kepada jemaat Efesus, hendaklah kamu kuat. Yang pertama adalah, kalau kita perhatikan teks sebelumnya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 berbicara soal tanggung jawab tugas-tugas kita sebagai orang percaya. Sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai bos. Dikatakan dalam bagian itu Bapak Ibu bahwa kita punya tanggung jawab dalam kehidupan ini. Punya tugas, punya pekerjaan. Dan supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab. Supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan benar, berkenan kepada Tuhan, maka kita butuh kekuatan dari Tuhan. Itu kira-kira salah satu alasan Paulus menyampaikan kalimat yang penting ini Bapak Ibu. Oleh karena apa? Oleh karena kita punya banyak tanggung jawab, punya banyak tugas, punya banyak karya yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Dan kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk mengerjakannya. Kalau kita tidak punya kekuatan Tuhan dalam mengerjakan semua itu, maka Bapak Ibu tidak heran kita lihat banyak orang tua tidak mampu mendidik anaknya. Karena tidak punya kekuatan dari Tuhan. Kita lihat bapak-bapak, ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak para bos yang hidupnya jauh dari bawahannya. Tidak menjadi pemimpin yang baik, justru menindas bawahannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena tidak punya kekuatan dari Tuhan. Banyak juga karyawan karena tidak punya kekuatan dari Tuhan, kerjanya bermalas-malasan, tidak sungguh-sungguh membaktikan dirinya bagi tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Itu Bapak Ibu bukan pengalaman yang
kita lihat jarang terjadi, sering terjadi Bapak Ibu. Karena itu Paulus mengatakan hendaklah kamu kuat. Yang kedua, mengapa dikatakan ayat ini? Maka kita lihat konteks selanjutnya adalah ayat sesudah teks yang kita baca tadi. Bahwa dikatakan dalam bagian itu kita menghadapi musuh yang tak kelihatan, yaitu kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara Bapak Ibu. Dia lebih kuat dari kita. Dan uniknya lagi adalah bahwa kuasa kegelapan itu tidak nampak oleh kita. Dan kemudian bahwa kuasa kegelapan itu tidak pernah pensiun Bapak Ibu. Preman saja yang pernah pensiun, tapi setan belum pernah pensiun. Nggak ada setan, mantan setan nggak ada. Mantan preman ada, tapi mantan setan nggak ada Bapak Ibu. Dia terus mengerjakan penghancuran kepada manusia, kepada orang-orang percaya. Dia akan mencari segala kesempatan untuk menjatuhkan kita. Untuk menghadapinya, maka kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak, maka kita menjadi orang Kristen yang dikerjai oleh setan, Bapak Ibu. Di dalam konteks itulah firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus kepada kita. Karena itu betul sekali bahwa kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Setuju Bapak Ibu ya? Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena itu kita akan lihat teks ini berbicara soal tema ini kepada kita. Ada dua poin penting yang hendak disampaikan melalui teks ini. Yang pertama, bahwa nasihat agar kita kuat. Itu kita lihat dalam bagian yang pertama dari teks ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu endunamuste dalam bentuk imperatif present, maidel. Orang kedua jamak. Artinya adalah kuatlah kamu terus menerus, kuatlah kamu berkelanjutan dalam Tuhan. Selama ini memang orang Efesus sudah kuat, tapi jangan berhenti di situ. Harus terus menerus kuat. Jangan pernah berhenti untuk kuat. Hari ini kuat, besok kuat, besok juga nanti 2 hari lagi, tahun depan juga kuat. Itu maksud Paulus dalam bagian ini Bapak Ibu. Bahwa kuat di dalam Tuhan itu tidak mengenal hari dan tanggalnya. Artinya adalah, karena hari ini hari libur, tidak usah aku kuat lah. Karena hari ini adalah hari lagi tamasya, tidak usah kuat di dalam Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan ini berkata bahwa diharapkan, diperintahkan bagi kita untuk kuat terus menerus, berkelanjutan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kuat di sini tentunya mempunyai arti bahwa kita tangguh, bahwa kita bertahan. Kata yang senada dengan kata kuat ini sebetulnya Bapak Ibu dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat 14. Jadi berdirilah teguh. Dikatakan di situ, jadi berdirilah tegap dan seterusnya. Jadi kita lihat di situ bahwa maksud kuat di sini adalah bahwa kita Bapak Ibu perkata tangguh dalam kehidupan ini. Itu maksud Paulus dalam bagian ini. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena kita lihat bahwa kuat di sini adalah sedemikian rupa sangat dibutuhkan, baik dalam tanggung jawab kita dalam menghadapi pergumulan hidup Bapak Ibu, dalam menghadapi kuasa kegelapan. Maka tentunya pertanyaan kita adalah, karena ini perintah, hendaklah kamu kuat. Bahwa berarti ada yang sesuatu yang kita kerjakan, karena ini adalah perintah. Bagaimanakah? Tentunya pertanyaan kita muncul adalah, bagaimanakah supaya aku kuat? Karena tidak ada dijelaskan di sini Bapak sekalian secara langsung di situ caranya supaya kuat. Hanya perintahnya saja. Tapi orang Efesus sudah pasti tahu ketika kalimat ini disampaikan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kalau kita lihat konteks dari teks yang kita baca tadi itu, bahwa supaya kita kuat dalam kehidupan kita, supaya kita tangguh dalam hidup ini Bapak Ibu, maka konteks dekatnya adalah dengan cara seperti yang dikatakan oleh teks ini kepada kita,
bahwa kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi supaya kita kuat bahwa kita menggunakan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Tapi malam ini saya tidak membahas itu lebih jauh. Oleh karena itu sudah pasti semua kita tahu. Saya hari mengajak kita untuk melihat konteks yang lebih jauh. Itu tadi adalah konteks yang dekat. Bagaimanakah kita supaya kuat dalam hidup ini, Bapak Ibu? Konteks yang lebih jauh adalah saya mengajak kita tidak usah baca Alkitabnya, Bapak Ibu, bahwa Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bla 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 dan seterusnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kita lihat di situ bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, tangguh hidupnya. Tangguh dalam menghadapi tahun kering, tangguh menghadapi pergumulan hidup, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak mengerti menghasilkan buah, yang hidupnya selalu membawa berkat bagi orang lain, yang karya-karyanya, yang pekerjaannya, tanggung jawabnya dijalankan untuk memberkati orang lain. Bukankah Bapak Ibu bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu adalah yang melaluinya kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah buah-buah kita, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Itulah yang dikatakan bagian ini kepada kita. Artinya adalah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan ini menegaskan supaya kita kuat di tengah pergumulan hidup, di tahun kering, supaya kuat kita menghasilkan buah-buah, supaya kita kuat menjadi berkat bagi orang lain. Maka firman Tuhan mengatakan kita mengandalkan Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat apa kira-kira makna mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, menurut saya adalah, supaya ini tidak teoritis, mengandalkan Tuhan adalah bahwa Bapak Ibu selalu melihat kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, dalam pikiran kita adalah Tuhan punya kuasa dalam hidup saya. Tuhan punya kekuatan besar dalam hidup saya. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu melihat itu. Orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, adalah selalu melihat kebaikan Tuhan. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, dia selalu ingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, adalah orang yang melihat Tuhan. Kalau boleh saya singkat, orang yang melihat Tuhan dalam hidupnya, melihat kuasa Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita tidak melihat ini dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani, yang berkata, Bapak Ibu, kira-kira Abraham mengapa dia mempersembahkan anaknya kepada Tuhan? Anaknya satu-satunya yang sudah dinanti-nantikan, tapi ketika Tuhan mengatakan persembahkan anakmu, kitab Ibrani mencatat mengapa Bapak Ibu, mengapa Abraham bersedia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Walaupun itu anak satu-satunya yang sudah dinanti puluhan tahun. Kitab Ibrani berkata bahwa Abraham percaya bahwa Tuhan mampu membangkitkan orang yang mati. Jadi Abraham punya pemikiran, Bapak Ibu, bahwa Tuhan mampu membangkitkan Abraham ketika dia sembelih anaknya dan mati. Dia punya keyakinan bahwa Allah sanggup membangkitkan dia kembali dari kematian. Dia melihat kuasa Tuhan, dia melihat kedahsyatan Tuhan ketika dia mentaati Tuhan, ketika dia mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu melihat Tuhan dalam hidupnya. Dengan iman tentunya, Bapak Ibu, bukan dengan mata jasmani. Melihat Tuhan ada di balik layar, bahwa dia selalu bersinggungan dengan saya, selalu ada bersama dengan saya. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu,
bagaimanakah kita supaya mendapat kekuatan dari Tuhan? Yang kedua adalah dalam konteks jauhnya, saya mengajak kita untuk memperhatikan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius pasal 7 ayat 24 dan 27. Yang dikatakan Bapak Ibu bahwa orang kuat itu adalah orang yang membangun hidupnya di atas dasar yang benar. Sehingga ketika badai datang, ketika banjir datang, rumah yang dibangunnya itu tidak rubuh, Bapak Ibu. Kuat, tangguh menghadapi pergumulan hidup. Tangguh menghadapi kesulitan hidup. Kenapa? Karena dia bangun hidupnya dengan dasar yang benar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu mau kuat di dalam Tuhan? Bangun hidupmu di atas dasar yang kuat. Membangun hidup di atas dasar yang kuat, apa kira-kira caranya? Tentunya bahwa kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi hidup atas prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Hampir-hampir kalau saya katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan, hampir-hampir tidak ada gunanya. Kalau kita hanya mendengarkan saja, kita sedang membuat hidup kita menjadi rapuh. Ketika pergumulan kesulitan ada, maka kita akan tidak sanggup menghadapinya. Karena itu, malam hari ini saya mengajak kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi hidup atas kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kekuatan yang kita dapatkan itu, kata Tuhan dalam bagian ini, bahwa dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Artinya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sumber kekuatan kita itu adalah dari Tuhan. Bukan dari kita sendiri, tapi dari Tuhan Bapak Ibu. Dan kekuatan Tuhan itu adalah, kalau kita baca kitab Efesus, adalah kekuatan yang berasal, yang dipertontonkan oleh Tuhan melalui kebangkitannya, kebangkitan Kristus dari kematian kepada hidup. Itu kuasa yang dahsyat Bapak Ibu. Dan dari teks ini kita lihat bahwa Tuhan ingin menserahkan kekuatan itu kepada kita, orang-orang percaya Bapak Ibu. Jadi supaya kita mengalami itu, kekuatan yang besar itu, maka perhatikanlah dua bagian yang disampaikan tadi. Bahwa andalkan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan kita Bapak Ibu. Karena itu malam hari ini, saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu datang kepada Tuhan untuk menikmati kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya itu menjadi bagian hidup kita. Karena Tuhan menghendaki bahwa kekuatannya menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan, melekatlah terus pada Tuhan, supaya kekuatannya menjadi bagian dari hidupmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman pada malam hari yang mengingatkan kami bahwa memang ya Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa. Terlebih di tengah pandemik yang sedang kami alami di tengah bangsa kami. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu supaya kami ditolong oleh Tuhan untuk mengalami kekuatan Tuhan, supaya kami berkemenangan menghadapi pergumulan ini, berkemenangan ya Tuhan menghadapi kesulitan. Inilah kami ya Bapa, kami sangat membutuhkan kekuatan-Mu, kekuatan yang tak terbatas itu ya Tuhan. Dan Engkau pun bersedia untuk memberikan itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Semua kami yang mendengarkan ya Tuhan live streaming malam hari ini, dimanapun berada, kiranya Tuhan teguhkan hati mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan tahu kesulitan mereka, Tuhan tahu pergumulannya, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, menguatkan, meneguhkan hati mereka ya Tuhan, untuk tetap kuat di tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dimuliakanlah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan lagi mengapa kita tetap teguh dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan segala yang terluka, yang sanggup menjamin hidup kita secara sempurna, yang sanggup mengerti hidup kita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan
terluka, yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, saat ini kita akan mendoakan Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pokok doa bagi kami. Mari kita satukan hati, kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa Sorgawi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena malam ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di sini. Bahkan Engkau ada bersama dengan sejumlah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming ini Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami malam ini Engkau disenangkan di dalamnya. Bahkan kami bersyukur Tuhan Engkau memperdengarkan suara-Mu bagi kami. Saat ini kami sadar dampak dari COVID-19 ini. Kami sedang berhadapan dengan persoalan. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau saat ini oleh karena usahamu oleh akibat dari COVID-19 ini, usahamu mulai lesu. Bahkan engkau mau berkata kepada Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Tapi malam ini Tuhan berfirman, tetap kuatlah, tetap mengandalkan Tuhan, tetap melihat kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang melihat engkau. Dan Dia akan menolong engkau dengan cara. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk Ari Karlausil. Saat ini kerinduannya untuk mamanya yang terkasih, saat ini sedang sakit. Maka kami berdoa dari tempat ini. Kami meminta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah ibu yang terkasih ini. Apa yang menjadi sakit, apa penyakit yang diderita, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dia dalam nama Yesus. Tuhan, kalau di antara ada Bapak Ibu yang lain juga yang sakit, kami tidak tahu apa penyakit mereka, tetapi mereka mengangkat hati kepada Tuhan malam ini, memohon kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan perekonomian mereka, pulihkan usaha mereka, berikan kekuatan khusus untuk mensikapi persoalan ini dan bisa mengatasi persoalan mereka bersama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya Engkau paling tahu cara menolong kami. Karena Engkau Allah kami yang sanggup. Maka kami meminta kepadamu, pulihkanlah kami. Pulihkanlah bangsa kami ini Tuhan. Kami tahu di tengah keterpurukan ini. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hanya Engkau yang bisa menolong kami. Malam ini kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, aparat keamanan, TNI, Polri. Kami minta Tuhan tolong mereka semua, kebijakan mereka kawal. Dan kami sebagai warga negara yang baik, Tuhan tolong kami supaya patuh taat kepada protokol yang ada. Dan kami merindukan supaya Tuhan menolong, sehingga penyebaran dari COVID-19 ini dapat diputuskan mata rantainya. Sehingga bangsa kami segera dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini kerinduan permohonan kami Bapa. Masih banyak lagi kerinduan kami. Tapi kami serahkan semua kepada Tuhan. Kasihani kami, pulihkan kami, tolong kami Tuhan. Semua orang yang mengasihi kami di sini, yang mendukung kami di tempat ini, tengah pergumulan mereka, sekali lagi Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan tolong mereka semua. Makasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita katakan dan keiman kita, Tuhan sudah memulihkan kita. Amin. Puji Tuhan. Kami Oleh
oleh anugerah Tuhan, malam hari ini kita bisa beribadah bersama lagi. Kita bisa memuji Tuhan, bahkan kita bisa mendengar firman Tuhan. Itu suatu kesempatan anugerah yang luar biasa bagi kita. Dan Bapak Ibu, kiranya acara kami hari Rabu, hari Sabtu yang akan datang, kami merindukan Bapak Ibu menyiapkan anak-anak untuk hari Rabu. Ada acara Rabu ceria, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan hari Sabtu seperti ini pun, Bapak Ibu siapkan hati lagi. Minggu depan kita akan lagi diberkati oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini, jikalau ada di antara Bapak Ibu, entah anak, entah saudara, yang punya kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan, dan ingin dibentuk menjadi hamba Tuhan, maka kami siap menerima Bapak Ibu, anak-anak saudara Bapak Ibu untuk dibentuk di tempat ini. Jangan takut, mungkin kesulitan untuk mendapatkan formulir, mungkin nanti setelah itu wawancara, kita akan mengadakan secara online. Bapak Ibu bisa hubungi kami, bisa mendapatkan formulir, dan saudara atau anak Bapak Ibu bisa dibentuk di tempat ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup praise and worship malam hari ini. Sekali lagi kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi bersama kami minggu depan bersama IMD YPP Batu, Sumbaksel dan Sekolah Tinggi Tuhan Hajar. Tuhan Yesus memberkati. Yesus namanya menyucikan, Tangan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. karena Tuhan yang pegang hari Esok hidup jadi tiba-tiba dialah segalanya dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil
seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis.